Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sebagai pahala di sisinya. Amin Allahumma amin. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang sholat jamak qashar. Apa itu? Mari kita pelajari satu persatu. Sholat yang akan kita pelajari ada 3, sesuai dengan namanya tadi. Yang pertama ada sholat jamak, yang kedua sholat qashar, dan yang ketiga gabungan dari keduanya yaitu sholat jamak qashar. Jamak artinya menggabungkan, atau bisa juga diartikan mengumpulkan. Kalau kalian pernah mendengar kata jamaah sholat, nah, jamaah itu kan asal katanya dari kata jamak. Artinya berarti kumpulan orang-orang yang sholat. Atau gabungan dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Kemudian qashar itu meringkas. Atau juga mengurangi. Jadi yang banyak diringkas, dikurangi menjadi sedikit. Kemudian jamak qashar berarti gabungan dari keduanya. Yaitu menggabungkan sekaligus diringkas. Nah, mari kita baca dulu dalilnya, ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ard, dan apabila kamu berjalan di muka bumi, falaisa 'alaikum, tidak ada bagi kamu junahun ang taqsuru minas shalah. Tidak ada bagimu dosa kalau kamu mengqashar atau meringkas salat. Quran surat An-Nisa ayat 101. Sholat jamak qashar merupakan bentuk rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Jadi Allah itu tidak pernah mempersulit kita dalam ibadah. Tapi kalau kita sedang berada dalam sesuatu yang mendesak, yang tidak memungkinkan untuk kita bisa beribadah secara normal seperti biasanya, maka Allah sudah menyediakan kepada kita rukhsah, keringanan untuk kita. Jadi kalau sudah diringankan masih nggak sholat, ya harus dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar kita mau beribadah. Seseorang dapat mengerjakan sholat secara jamak qashar apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, kalau mau sholat jamak qashar itu ada syaratnya, tidak bisa semau-mau. Apa syaratnya? Yang pertama, sedang bepergian atau dalam perjalanan jauh. Ya, jadi dalam perjalanan jauh tuh, kalau mau mudik, mau pulang kampung, misalnya kampungnya jauh di seberang pulau, di beda provinsi, memakan waktu yang lama, boleh dijamak qashar sholatnya. Sholat wajib ya yang dijamak qashar. Kemudian bepergiannya bukan untuk maksiat, jadi bukan untuk berbuat dosa. Misalnya saya mau pergi jauh, untuk apa? Untuk mencuri misalnya, untuk merampok orang. Ya nggak boleh yang begitu. Mencurinya nggak boleh, maksiatnya nggak boleh juga kita sholat jamak qashar kalau niat kita bepergian untuk maksiat, berbuat dosa. Nah, waktu perjalanannya sekitar 2 hari. Jadi kalau bepergiannya cuma dari rumah ke sekolah, yaitu belum memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat jamak qashar. Tetapi waktu perjalanannya dalam bepergian itu minimal 2 hari perjalanan, sekitar 2 hari ya. Lalu bagaimana kalau 2 hari, sudah 2 hari, ada syarat lagi yang keempat yaitu jarak perjalanannya sekitar 2 marhalah atau 16 farsakh. 16 farsakh itu sekitar 120 km. Nah ini syarat-syaratnya nih. Kadang ada, sekarang kan sudah ada transportasi sudah maju. Lampung Surabaya saja bisa ditempuh dengan jarak yang cepat kan, setengah hari sampai kalau naik pesawat. Jadi itu nggak perlu di jamak qashar sholatnya. Tetapi kalau kita naik kendaraan bis, naik kapal misalnya, naik mobil, Lampung Surabaya, Lampung ke Jawa itu kan cukup jauh. Nah kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak qashar di situ. Kita bahas satu persatu. Yang pertama sholat jamak.
Sholat jamak, jamak itu tadi artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Sholat yang tidak bisa dijamak adalah sholat subuh. Karena sholat yang bisa dijamak itu yang rakaatnya 4. Karena sholat subuh itu memang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sholat subuh boleh dijamak. Lagian sholat subuh itu pasangannya siapa? Kalau zuhur sudah berpasangan dengan asar, maghrib sudah berpasangan dengan isya, nah, sholat subuh siapa pasangannya? Kan nggak ada. Sholat jamak terbagi menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Bedanya ada perbedaan di antara keduanya. Kalau sholat jamak takdim, sholat jamaknya dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Zuhur dengan asar, mana yang paling pertama? Zuhur kan? Maka dikerjakannya di waktu zuhur. Maghrib dan isya, mana yang lebih dulu? Pasti maghrib. Maka dikerjakannya di waktu maghrib. Yaitu jamak takdim. Jadi, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dikerjakan bersama-sama di waktu zuhur. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dikerjakan, digabungkan di waktu maghrib. Nah, itu namanya sholat jamak takdim. Kalau sholat jamak takhir, kebalikannya. Dikerjakannya di waktu sholat yang terakhir. Jadi zuhur dengan asar digabungkan di waktu asar, maghrib dan isya digabungkan di waktu isya. Jadi itu pengertiannya. Cara mengerjakannya cukup mudah. Kerjakan terlebih dahulu sholat yang pertama sampai selesai, sampai salam. Kemudian langsung bangun kembali untuk mengerjakan sholat yang kedua. Jadi kerjakan dulu sholat zuhur sampai selesai, 4 rakaat, sampai salam. Langsung bangun. Setelah salam langsung bangun. Langsung bangun, tidak ada jeda ya. Misalnya, boleh nggak saya setelah sholat zuhur misalnya makan dulu, baru saya ngerjakan sholat asar? Ya nggak boleh. Nggak boleh ada jeda. Jadi begitu salam, selesai sholat zuhur, langsung bangun untuk sholat asar. Jadi tanpa jeda ya di situ. Tidak boleh diselingi oleh hal apapun. Sama sholat maghrib dan isya pun demikian. Ya, 3 rakaat maghrib, langsung bangun 4 rakaat isya. Nah, itu cara mengerjakan sholat jamak. Kemudian yang kedua, sholat qashar. Qashar itu artinya meringkas, mengurangi. Sholat qashar berarti meringkas sholat wajib yang rakaatnya 4 menjadi 2. Ingat, hanya yang rakaatnya 4 yang boleh diqashar. Berarti sholat zuhur, asar, dan isya. Maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Kalau subuh kan memang sudah 2, mau diqashar jadi berapa lagi? Jadi 1, ya nggak boleh. Nah, kalau maghrib, rakaatnya 3 ganjil. Dia bukan rakaat 4, bukan 4 rakaat, jadi tidak boleh diqashar. Ingat ya, hanya zuhur, asar, dan isya yang boleh. Cara mengerjakannya pun seperti biasa. Kerjakan sholat pada waktunya, ya zuhur dikerjakan di waktu zuhur, asar dikerjakan di waktu asar, isya dikerjakan di waktu isya. Tapi jumlah rakaatnya diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua langsung tahiyat akhir, salam. Seperti biasa mengerjakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Nah, yang ketiga sholat jamak qashar. Ini gabungan dari keduanya ya. Sholat jamak qashar berarti menggabungkan dan meringkas sekaligus 2 sholat wajib. Nah, sholat jamak qashar ini yang paling umum dikerjakan saat bepergian. Jadi ketimbang kita mengerjakan jamak sendiri, qashar sendiri, akan lebih praktis jika digabungkan sekaligus jamak dan qashar. Kalau jamak 4 rakaat tambah 4 rakaat jadi 8 rakaat kan, tetapi kalau jamak qashar ya 2 sholat hanya 4 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, maghrib karena nggak boleh dikurangi rakaatnya, jadi tetap 3 ya. Yang dikurangi yang isyanya. Jadi kalau kalian sedang bepergian, lebih baik kerjakan yang jamak qashar, yang gabungan, yang digabung menjadi 1 jamak dan qashar.
Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Sholat yang tidak bisa dijamak qashar yaitu sholat subuh. Ya, jadi sholat subuh ini dia memang tidak bisa dikotak-atik. Dijamak nggak boleh, di qashar nggak boleh, di jamak qashar pun nggak boleh. Sholat jamak qashar terbagi menjadi 2, sama. Jamak qashar takdim, jamak qashar takhir. Sholat jamak qashar yang dikerjakan di waktu sholat yang pertama itu adalah sholat jamak qashar takdim. Jadi zuhur dan asar di waktu zuhur dikerjakannya, maghrib dan isya di waktu maghrib. Jamak qashar takhir dikerjakan di sholat yang terakhir. Zuhur dan asar di waktu asar, maghrib dan isya di waktu isya. Cara mengerjakannya, jamak qashar zuhur dan asar ya. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian bangun kembali untuk mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Ingat, tanpa jeda. Sholat zuhur 2 rakaat, salam, langsung bangun, memulai lagi sholat asar 2 rakaat. Tanpa jeda di antara kedua sholat tersebut. Nah, yang agak berbeda di maghrib dan isya. Sholat jamak qashar maghrib dan isya, sholat maghribnya tetap 3 rakaat. Karena maghrib tadi nggak bisa diqashar, karena rakaatnya 3. Yang diqashar yang isyanya. Jadi maghrib 3 rakaat tetap, kemudian selesai itu salam, bangun kembali untuk mengerjakan sholat isya 2 rakaat. Sholat maghrib tidak bisa diqashar, jadi tetap 3 rakaat. Jadi hanya bisa dijamak sholat maghrib itu. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan? Jika kita sedang dalam perjalanan jauh, apakah boleh tetap melaksanakan sholat seperti biasanya? Jadi ya nggak usah dijamak, nggak usah diqashar, nggak usah dijamak qashar, ya normal-normal aja sholatnya. Ketika ini dalam perjalanan naik bis, mau ke mana? Ke Jogja misalnya. Dari Lampung ke Jogja, kan lumayan jauh tuh. Sehari semalam, kalau belum ada tol malah bisa lebih. Boleh nggak kita sholat seperti biasa? Jadi waktu zuhur ya berhenti untuk sholat, waktu asar berhenti untuk sholat, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai, lebih cinta jika rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita terapkan. Jadi Allah justru akan lebih suka kalau jamak qasharnya tadi yang kita terapkan, yang kita pakai. Demikian anak-anakku semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.